janganlah kalian berada di tempat-tempat yang kalau orang lihat kalian fitnah terjadi. Padahal kalian nggak melakukan itu. Lihat yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di tengah-tengahnya perkara syubhat. Nah, fitnah secara secara etimologi itu artinya ujian. Nah, artinya ujian. Secara terminologi itu bisa bermakna ujian sebagaimana makna etimologinya secara bahasanya, jadi itu luas. Semua ujian dinamakan fitnah. Seperti ayat yang suka kita baca, surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun itu dari akar kata fitnah. Kalau pakai madhab ilmu nahwu yang mengatakan akar kata itu masdar ya, antum nggak usah mikirin itu ilmu yang agak dalam. Jadi saya ingin mengatakan yuftanun itu kata kerja dari fitnah. Itu yuftanun kata kerja pasif dari fitnah. Sehingga terjemahannya apa? Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja sedangkan mereka tidak difitnah sama Allah? Apa maksudnya? Diuji. Itu makna secara lebih luas. Adapun makna yang lebih khusus, fitnah sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis Muslim ketika Nabi berbicara tentang ghibah. Kata Nabi SAW, atadruna mal ghibah, kalian tahu nggak sih apa itu ghibah? Dalam hadis Muslim ini, lalu Nabi mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah, kalian menyebutkan sesuatu tentang diri saudara kalian yang kalau dia dengar dia nggak suka. Lalu kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, gimana kalau benar? Ini fakta nih, ini bukan hoax, bukan fake, ini fakta. Kata Nabi SAW, kalau fakta, faqad igtabtah, Anda baru saja menggibahi diri dia. Itu inti gibah kalau fakta. Tapi kalau nggak benar, kalau hoax, faqad bahattah, Anda baru saja memfitnahnya. Jadi itu makna yang lebih spesifik apabila berita itu tidak sesuai dengan real dan terangkat, terekspos, apalagi berkembang dan yang lebih parah diyakini sebagai sebuah kebenaran. Itu hadis Muslim. Nah, apakah penyebab fitnah itu lebih parah daripada yang memfitnah? Nggak bisa dimutlakan demikian. Contohnya seperti hadis ini, hadis Hadithatul Ifki. Penyebab Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah itu kenapa? Karena keterlambatan Aisyah. Akhirnya karena Aisyah terpisah dengan rombongan, lalu di saat rombongan berangkat, Aisyah tidak ada di kerandanya dan ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal. Dan semua ulama sepakat, nggak ada ceritanya dosa Aisyah lebih gede daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya kan, padahal penyebabnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala atau Sofwan bin Mu'attal. Dan ulama sepakat Aisyah nggak berdosa. Bahkan Allah katakan al-mu'minatil ghafilatil muhsanat. Allah katakan wanita yang beriman yang nggak ngerti apa-apa dan menjaga kehormatannya. Jadi Aisyah dikatakan wanita yang beriman, nggak ngerti apa-apa dan menjaga kehormatannya. Dan karena ini juga Allah katakan at-thayyibat. Di antara mana at-thayyibat, tafsirnya kalau antum buka buku tafsir klasik, Aisyah. At-thayyibat itu wanita baik-baik. Itu Aisyah. Jadi Allah nggak katakan pendosa, wanita pendosa, enggak. Tapi bisa jadi dalam kasus lain atau case lain itu penyebab yang buat fitnah itu bisa jadi lebih besar daripada yang memfitnah. Bisa aja. Itu bisa
terjadi dan pembahasannya cukup panjang. Jadi harus dilihat kasusnya itu seperti apa sih? Kasusnya seperti apa? Makanya kita juga dilarang, kata sebagian para ulama klasik itu, la taqa'u fi mawaqi'it tuham, kata mereka, kama qalu. Janganlah kalian berada di tempat-tempat yang kalau orang lihat kalian fitnah terjadi. Padahal kalian nggak melakukan itu. Padahal kalian nggak melakukan hal tersebut. Gitu loh. Jadi kalau antum lagi jalan gitu ya, lagi jalan kebelet pipis jam 10 malam, di situ ada pom bensin, di situ ada klub malam. Ya antum pilih pom bensin aja, jangan pilih klub malam, walaupun cuma numpang pipis, gitu loh. Akhirnya masuk, terus keluar lagi ketemu teman pengajian, gitu loh. Akhirnya fitnah. Tapi yang kalau ketemu teman pengajian yang terfitnah siapa? Sama juga. Mungkin dilihat enggak, teman pengajian lagi pulang dari Al-Azhar naik motor, terus ngelihat antum keluar dari klub malam tersebut. Kan mereka nggak tahu antum cuma numpang pipis doang di sana. Jadi jangan masuk ke tempat-tempat begitu. Kalau masuk itu penyebab fitnah dan halnya bisa lebih besar. Itu disebutkan para ulama ketika ulama membahas tentang hadis syubhat yang innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baina umurun mushtabihat, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di tengah-tengahnya perkara syubhat. Nah, salah satu perkara syubhat adalah kasusnya seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu, terima kasih.